Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning, masih melanjutkan bahasan dari kitab Safinatun Najah. Kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang fasal jenis-jenis najis, macam-macam najis. Tapi sebelumnya, sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya. Dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa mengetahui, bisa nonton video ini dan berbagi ilmu supaya jadi amal kebaikan dan jadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung saja seperti biasa, saya nanti akan membaca dengan bahasa Sunda dan insya Allah saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Di sini di dalam kitab saya di halaman 40, Faslun an-Najasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. An-Najasatu ari pirang-pirang najis, salasun eta aya 3. Mughalladzatun tegesna kahiji najis mughalladzah. Wa mukhaffafatun jeung kadua najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun jeung katilu najis mutawassitah. Al mughalladzatu ari najis mughalladzah, najasatul kalbi eta najis anjing. Wal khinziri jeung najis bagong babi. Wa far'i ahadihima jeung anak salah sahiji anjing jeung bagong. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah baulus sobiyyi eta cai kiih budak lalaki. Alladzi anu lam yat'am anu can barang dahar ieu si sobi ghairal labani kecuali cai susu. Walam yablug jeung can nepi ieu si sobi al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas apa yang tadi saya baca, yaitu tentang najis, macam-macam najis. Najis itu terbagi 3, disesuaikan dengan kadar cara membersihkannya. Jadi cara membersihkannya itu ada yang sulit, sedemikian sulit sehingga termasuk najis yang emang sulit untuk membersihkannya. Ada yang enteng, ada yang pertengahan. Nah, di sini yang pertama tingkatan najis itu najis mughalladzah. Mughalladzah itu sulit untuk membersihkannya. Nanti di pasal selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara membersihkan dari najis mughalladzah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Secara arti pun mukhaffafah itu enteng. Jadi gampang cara membersihkannya. Yang ketiga mutawassithah. Mutawassithah itu pertengahan. Jadi najis yang berat termasuk berat tidak, termasuk gampang dalam cara membersihkannya pun tidak. Apa yang dimaksud dengan najis mughalladzah, mukhaffafah ataupun mutawassithah? Kita akan bahas sedikit ya. Yang pertama najis mughalladzah itu ialah najis anjing, babi ataupun anak salah satu dari anjing dan babi. Anjing itu meskipun dilatih sebagai penjaga rumah, sebagai pemburu ataupun sebagai apa saja, meskipun anjing tersebut sudah terlatih, maka anjing tersebut hukumnya najis.
Awas, anjingnya itu hukumnya najis. Jadi ketika bertemu dengan kulit kita, terus salah satu dari anjing ataupun kitanya lagi dalam keadaan basah, ya, maka si anjing tersebut bisa menjadikan kita najis. Jadi kita terkena najis mughalladhah. Tapi kita jangan terlalu menjustifikasi ya bahwa anjing itu jangan didekati dong. Kenapa? Karena najis. Ya nggak apa-apa kan. Dia juga, anjing juga kan makhluk Allah. Jangan terlalu mendiskreditkan anjing sehingga kita bunuh saja, nggak usah, ya biarkan saja. Meskipun terkena pada badan kita, nempel pada badan kita, kalau nggak disengaja nggak apa-apa, gitu. Tinggal kita bersihkan saja, cuma dengan syarat ataupun dengan cara yang disebutkan dengan najis mughalladhah nanti insyaallah. Yang kedua yaitu babi, bagong ya, babi. Maka babi itu termasuk najis mughalladhah. Kenapa ya? Karena babi itu akbahu, lebih jelek daripada anjing dari segi hukum. Awas, dari segi hukum, bukan dari segi makhluk Allah. Karena kalau kita lihat dari segi makhluk Allah, semuanya juga kan makhluk Allah. Kita diciptakan oleh Allah, maka tidak ada yang jelek. Apa yang diciptakan oleh Allah semuanya juga ada gunanya, ada manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tidak merasa malu ketika menjadikan ba'udah. Ba'udah itu kalau dalam bahasa Sunda itu rametuk. Apa ya dalam bahasa Indonesianya? Yang suka menggerumuti ini ketika ada pisang yang sudah terbuka, itu ada yang digerumut, itu kan rametuk namanya kalau dalam bahasa Sunda. Nah, Allah tidak malu ketika menjadikan contoh apa sih manfaatnya Allah menciptakan ya itu rametuk. Nah, tapi ketika kita manusia diberikan Allah berpikir dengan panjang, oh banyak manfaatnya, ada manfaatnya, kalaupun nggak banyak ada manfaatnya. Jadi Allah tidak menciptakan satu hal dengan sia-sia. Meskipun di sini babi termasuknya najis mughalladhah, tapi tetap ada manfaatnya meskipun tidak terpikir oleh kita apa sih manfaatnya. Ya, itu. Jadi jangan sampai mendiskreditkan, wah babi itu harus dibunuh, babi itu harus dimusnahkan, nggak usah, ya nggak usah. Yang ketiga yang termasuk najis mughalladhah ialah far'i ahadihima, anak salah sahiji ataupun salah satu dari anjing dan babi. Seperti contoh begini, ada babi, ya, terus si babi tersebut memproduksi anak dengan kambing. Nah, terus si kambing tersebut melahirkan anak yang mana si ayahnya, mungkin ya ayahnya babi, ya ayahnya babi, ibunya kambing, lahirnya kambing, maka si anak kambing tersebut hukumnya najis. Kenapa? Karena salah satu dari orang tuanya yaitu babi, maka dikarenakan salah satu orang tuanya najis, maka si anak tersebutnya pun najis. Itu, ya. Di sini dicontohkan dengan lain fal waladu, maka ari anak minas syarifi syarifun, dari kalau anak dari orang yang mulia maka anaknya pun mulia. Wa in kanat ummuhu ghairu syarifatin, gitu. Wa minar raqiqati raqiqun, dan dari ibu yang raqiq abid, maka si anaknya pun abid. Nah, seperti itu. Itu hanya sekedar contoh dari yang lain. Wa in kana abuhu hurran wa minal hurrati hurrun. Jadi ini kalau dibahasakan ibunya yang paling berperan. Ibunya yang paling berperan. Jadi jika si ibunya abid, maka si anaknya pun abid. Jika si ibunya syarif, maka si anaknya pun syarif. Oh, ini ada bapak ini ya. Wa minas syarifi syarifun. Wa in kanat ummuhu ghairu syarifatin. Ghairu syarifatin la aksuhu. Wa minar raqiqati raqiqun. Ya, kita baca saja ya di tengahnya itu contoh-contoh yang lain. Jadi jika salah satu ibu ataupun ayah dari kambing tersebut adalah anjing ataupun babi, maka si anaknya pun termasuk najis, karena anjing dan babi termasuk najis mughalladhah.
Yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa? Yang enteng cara membersihkannya, yaitu air kencing seorang anak laki-laki. Anak laki-laki, syaratnya satu anak laki-laki. Yang kedua belum makan apa-apa kecuali air susu. Ya, air susu itu bukan harus air ASI saja. Yang penting air susu, baik itu dari susu kambing, dari susu sapi, ataupun di sini menurut Imam Syarqawi yang termasuk susu adalah jubnun. Jubnun itu adalah keju. Keju kan berasal dari susu. Maka jika si anak baru makan keju ataupun baru makan ASI, itu termasuk si anak tersebut belum makan apa-apa kecuali air susu. Yang ketiga syaratnya belum masuk umur 2 tahun. Jadi ada 3 syaratnya yang termasuk najis mukhaffafah. Yang pertama air kencing, ya, air kencingnya anak laki-laki. Yang kedua anak laki-laki tersebut belum makan apa-apa kecuali air susu. Yang ketiga belum umur 2 tahun. Bagaimana kalau lebih 2 hari? Di sini bahasanya li'anal haulain takriban fala yaduru ziyadatu nahwi yaumaini. Enggak apa-apa kalau hanya lebih dari 2 hari. Kan 1 tahun itu banyak. Ya, kalau hanya lebih 2 hari itu nggak apa-apa. Takriban, kurang lebih, ya, kurang lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga najis mutawasitoh. Mutawasitoh apa itu? Mutawasitoh itu apa? Ya, sisanya bukan najis anjing, bukan najis babi, ataupun anak dari salah satu anjing dan babi, ataupun najis anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Seperti contoh ya, feses kita ya, ataupun air kencing kita yang sudah balik, yang sudah gede lah, yang yang lebih dari umur 2 tahun, maka itu termasuk najis mutawasitoh. Ada kotoran cicak ataupun kotoran-kotoran merpati, kotoran burung, maka itu termasuk najis mutawasitoh. Banyaklah contohnya najis mutawasitoh, sehingga di sini syarahnya sampai 2 halaman di sini. Syarahnya sampai 2 halaman tentang penjelasan tentang najis mutawasitoh. Nah, ini macam-macam najis. Jadi sekali lagi najis itu terbagi 3. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawasitoh. Sekian penjelasan dari pasal yang tadi saya baca. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya. Share sebanyak-banyaknya supaya jadi amal kebaikan. Dan juga ketika kita mempunyai ilmu walaupun hanya sedikit, ya beritahu pada orang lain supaya ilmu tersebut tidak hanya berhenti di kita. Sekian, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Meskipun keluar dari konteks yang tadi saya baca, tidak apa-apa, tulis saja. Mudah-mudahan saya ada umur untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.